Halo teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa. Yes, karena jazz adalah bahasa. Dan episode kali ini kita spesial akan ngobrol sama Alex Kuplek. Dia adalah basis jazz, tapi main grunge juga, jazz grunge. Ya kan? Tuh. Ini nih. Teman Dan masih muda. Dia promosi, masih muda. Alex Kuplek, teman kami berdua, teman kita. Dia mau ngobrol duluan? Sebetulnya kalau temen mungkin aku sih lebih dari itu. Artinya dulu kan SMP tahun 95 ya Mas ya. Mas Nugi itu keluar album teman-teman kan gitu. Album Air tuh aku inget banget, covernya warnanya biru. Album pertama tuh ya? Kedua. Kedua ya Mas ya? Oke. 96 berarti. 96 ya. Di situ aku masih kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu kan kerjaannya pensi-pensi, main sama teman-teman seband itu bawain lagu-lagunya Mas Nugi tuh gitu. Terus di situ di alt bandnya itu ada salah satu nama basisnya itu adalah Mas Alex Kuplek. Nah di situ tuh karena temanku suka ngulik licksnya, linesnya Mas Kuplek, aku jadi wah ini band keren ya. Jadi kita mainin lagu itu ke SMP yang waktu itu kan aku di Cirebon kan. Terus kata mama, kamu katanya mau main jazz, gitu kata mama gitu kan. Iya mah belum ada temennya, aku bilang gitu. Tapi ini bagus kok mah, musiknya alternatif tapi lain deh progresinya, aku bilang gitu kan. Udah akhirnya sering berjalannya waktu, kuliah di Jakarta, akhirnya aku main ke Chicks tuh pertama kali. Ya. Ketemu sama Mas Kuplek, Mas Oktav Edane ya waktu itu, terus Pak Sur dan teman-temannya lah gitu. Mas Imam Fatur ya, Mas Imam Fatur, almarhum Mas. Nah terus lama nggak ketemu, terus ketemu lagi di Facebook, main-mainan kemarin pas salah satu acara showcase kita Jazz Theory pas KJK ya. Kelompok Jazz Senayan. Itu temu kangen banget. Jadi Jadi saya selama tuh ketemu ya? Udah lama banget ya dari Itu Chicks itu episode ketemu Jazz fisik. Theory ketiga kalau nggak salah. KJK ya? Ketiga iya betul. Jadi sebelum itu udah lama nggak ketemu? Wah, puluhan tahun Mbak. Itu kan 2021. Aku ketemu Mas Kuplek tahun 2001. Iya. Di situ Di di Chicks. Makanya aku bilang, wah ini temu kangen banget, makanya peluk-pelukin Berarti aja kan 20 tahun. 20 tahun. Wah. Gitu. 20 tahun ketemu di sosial media aja. Iya, Sosmed. jadi saya selain sekarang menjadi kehormatan menjadi temennya beliau gitu ya di sosial media, di real life, terus ya ini saya adalah fans beliau gitu karena ngefans sama Alf juga gitu. Nah ini Mas, sekarang kita cerita awal karir gimana tadi atau kita banyak cerita tentang Mas itu sebetulnya sukanya main jazz, tapi kok yang dikenal sama kita nih teman-teman terutama angkatan aku yang lahir 80-an Alf band alternatif itu. Kenapa tuh Mas, gimana ceritanya? Ya, memang kalau dari kecil emang gue suka semua jenis musik ya. Dari rock, jazz. Jadi pertama denger itu kaset bokap itu kaset di Purple. Oke. Jadi gue belajar musik karena dengerin John Lord keyboard gitu. Saya mau les organ dong, jadi les organ. Gara-gara di situ ada organ. nah ini punya sini. Oh, iya. Dulu les organ. Tapi akhirnya itu setelah itu pindah ke gitar. Nah itu mulai SMP mulai dengar Cassiopeia, Cikorea, Oh, itu GRP ya. All Star, itu Fusion, favorit. Selain dengerin rock juga ya kayak Genesis, The Police juga denger. Tapi lebih senang fusion. Waktu itu sempat bikin band di SMA. Kita sempat ikut live music contest dulu. Di Amal itu live music contest. Iya betul. Waktu itu yang juara Emerald. Kita masuk final, tapi pas di final ketemu Emerald, grogi semua ngeliat. Jago banget nih. Kita masih SMA culun-culun. Waktu itu bandnya apa? Sindrom namanya. Sindrom band. Oke, jadi yang pemenangnya Emerald. Sindrom masuk final tapi ya? Masuk final, cuman kita, nah kebetulan pas tampil itu jadi Emerald dulu. Oke. Jadi kita di samping panggung tuh, jago Jadi banget udah kita drop gimana nih. Nah sekarang
bisa ketemu sama mereka tuh, sama Iwang terus Mas Rudianto, aku ceritain mereka ketawa. Yang bener loh, iya dulu Mas, dia tuh di samping panggung pada grogi. Formasinya siapa Sindrom itu? Nah, teman-teman SMA dulu. Oh, tapi nggak ada yang berprofesi menjadi musisi sampai sekarang seperti Kupla? Setelah SMA mereka kuliah terus kerja kantoran. Ya, punya profesi. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter juga apa. Oke, kan tadi Tio bilang pertama kali Tio kenal Kupla kan Musik itu karena Alf ya. fanatik. Iya, Iya. bener. Tapi di profesi Kupla sebagai basis, sebagai musisi, itu pertama kali muncul alternatif, rock alternatif dulu atau kapan maksudnya akhirnya memutuskan untuk ke jazz gitu? Ya bisa dibilang Nyemplungnya ke jazz itu apa? alternatif itu Nugi dan Alf Band itu sebagai pengantar Oh, gua ke dunia musik profesional ya, industri musik. Jadi kebetulan waktu itu kan pas kuliah gua kan masuk di UI kan, ketemu sama Joe, gitaris Alf itu, terus sering bikin lagu, terus kita siaran di Radio SK, ketemu sama Nugi, Sempat siaran? sampai siaran penyiar SK. Top. 92 sampai 98 sampai SK bubar tuh. Mas ada Manggarai kan? Ya di Manggarai terus pindah ke Haji Peng kan mereka. Oke. Tapi siarannya bukan siaran lawak ya, kita siaran blues. Oh. Awal dulu siaran psikologi karena kan masih psikologi juga. Iya kan, Konsultasi setahu aku remaja. Kupla itu justru UI ambil psikologi kan? Jadi awalnya gitu, disuruh siaran di SK sebagai psikolog yang maksudnya mahasiswa psikolog, kita nanganin remaja-remaja yang suka curhat gitu deh, masalah-masalah remaja tapi kita bikin lucu-lucu gitu. Tapi akhirnya di situ ya ketemu sama Nugi sama Mas Nugi juga siaran waktu itu. Nah, Nugi siaran waktu itu dia siaran SK Merok. Oh, jadi berawal dari SK semuanya. Terus akhirnya kita bikin band. Jadi awalnya dulu kita main acara-acara SK. Jadi acara SK kita main lagu-lagu alternatif gitu deh. Main Nirvana, Pearl Jam, Red Hot gitu. Jazznya kapan? Maksudnya langsung beralih. Pada saat itu jazz kan lagi surut tuh. Jadi setelah era fusion 80-an, 90-an kan jazz benar-benar vakum tuh, tiarap. Jadi gue bikin band jazz juga waktu itu nggak ada temannya juga. Akhirnya ketemu sama Nugi, ya udah kita bikin band alternatif lah. Kebetulan dapat kesempatan rekaman, jadinya itu mengantar ke dunia musik profesional. Dan itu waktu itu padahal lagi banyak-banyaknya band ya Mas ya. Nah, Mas Nugi bisa Sebagai jadi satu-satunya ya. Solo kan waktu itu ya. Itu mungkin salah satu strategi label yang cukup tepat sih. Jadi kalau dulu kita mengeluarkan rilis band juga, mungkin bukan Alf dulu. Bukan. Ini apa? Dulu namanya sebelum Alf namanya Hijack. Oke. Hijack. Jadi kalau waktu itu Hijack. Nah, Hijack kita bikin demo, masuk ke Aquarius. Akhirnya Aquarius punya pertimbangan saat itu lagi banyak band yang mau rilis. Itu ada Pas Band, Portrait, ada terus The Fly segala macam. Iya. Akhirnya ini solo aja deh, solo vokalnya rock belum ada nih. Pas Akhirnya rilis lagi. untuk ngisi kosongan dulu ada Andi Liani udah meninggal tuh. Oke. Belum ada lagi tuh penggantinya. Akhirnya Aquarius Nugi aja deh dengan warna musik yang sekarang saat itu ya, yang alternatif grand gitu. Udah gitu Nugi masuk rilis booming, pas banget. Timingnya emang lagi pas gitu. Makanya Nugi dan di Dan Alf Band ya. gitu ya. Wih, itu keren tuh teman-teman. Jadi personil dari Hijack berapa diajak untuk bikin Alf Band. Tadi belum terjawab. Akhirnya ke jazznya tuh. Nah, ke jazz lagi tuh balik lagi ke jazz setelah era-era jazz mulai naik lagi. Jadi mulai tahun 2000-an tuh kan mulai ada kayak Java Jazz. Iya, betul. Terus banyak juga musisi-musisi yang agak mulai jazzy gitu kan. Nah, terus gue pas di Cik itu gue ketemu salah satu guru gue juga namanya Agus Takari. Oh, Mas Oh, Agus. Mas Mas Agus. Agus. Oke. Kita Mas Agus. Dia selalu nyekokin gue. Agus. Jadi kalau tiap ngajar tuh selalu nyekokin gue lagu-lagu standar. Ini lagu ribu. Kita latihan gitu. Ini sudah dia ngajarin. Ini gini, mainnya gini. Maksudnya jadi termasuk dia mengembalikan gue ke jazz lagi, tapi jazz standar. Jazz standar betul. Salah satu lagi juga guru gue Mas Ermi Osman juga. Osman. Oke. Itu di Purwa Caraka juga. Sama juga pas ngajar di Purwa dia pasti selalu kalau Mas Ermi selalu nyekokin gue Pat Meteni, dia kan suka Pat Meteni. Iya, banget. Gue dikasih buku tuh, buku Pat Meteni. Sama Nih Mas. kulik. Malas banget langsung nguliknya. Dia yang ngasih bukunya. Dia ngasih buku, suruh ngulik gitu. Jadi dua orang itulah yang membawa gue kembali ke jazz. Akhirnya gue sering waktu itu mulai 2004 kan mulai ada komunitas jazz Kemayoran tuh.
Mas juga bikin komunitas Jazz Chicks kan? Just Iya, awalnya bikin dari Kuplek. karena kita dulu sering datang ke KJK Heeh. yang waktu itu masih di Kemayoran kan. Mm. Gitu. Bikin komunitas gini seru juga nih. Jadi bisa mewadahi musisi muda-muda. Akhirnya kata si Mas Beben waktu almarhum, bikin aja di Cik tuh, kan ada tempat itu. Iya. Alatnya juga ada. Fasilitasnya ada ya, ada Akhirnya waktu. 2007 aku dan beberapa guru-guru Chicks kita bikin komunitas Jazz Chicks. Di tempat DVD itu kan dulu ya? Ya, tapi dulu mainnya di halaman parkir. Parkirnya, iya betul. Toko tutup, kita buka sound system gelar gitu. Iya. Jadi penonton duduk di halaman parkir, Mm. tukang bakso lewat, mampir, nonton. Dia benar-benar jazz on the street dulu namanya. Iya sedap. Terus Di- Chicks itu kan Chicks Chicks itu. tempat parkirnya naik gitu. Iya. Jadi memang ya itu teman-teman. Jadi Alex Kuplek ini adalah salah satu pendiri komunitas Jazz Chicks. Jazz Chicks. Jazz Chicks. Jazz Chicks. Masih ada? Sekarang kebetulan waktu itu sempat jalan lagi. Jadi 14 itu kita sempat berhenti. 2015 dilanjutkan lagi oleh David Kulintang, Dari Kulintang. David Flood. Terus pas pandemi terpaksa stop dulu. Iya. Sampai sekarang belum ada. Jadi belum aktif lagi karena pandemi ya. Tapi page-nya masih ada ya mas? Masih ada. Masih Itu ada, aku yang guys. bikin. Oh, oke. Aku yang bikin page-nya, terus ada WordPress-nya juga, Facebook group juga, ada Sadap. Twitter, Instagram. Social medianya lengkap Social media. ya. Jadi bisa teman-teman bisa follow social medianya Ya. komunitas Jazz Jazz Chicks. Chicks. Lengkapnya di komunitasjazzchicks.wordpress.com. Dan juga follow social medianya Mas Alex Kuplek. Alex_Kuplek. Ya. Tapi ada dua Instagram ya. Iya. Yang satu lagi khusus tentang musik. ALX. ALX. KPL Music. tapi browsing aja lah Alex. Iya. Alex Kuplek nanti keluar. Oke. Aku pertama kali ketemu Kuplek tahun 98 atau 99. Iya, Dia sebagai 2008. Itu ulang. Wis. Segala Mudah-mudahan umur tuh teman. Dia waktu itu sebagai basis. Ya aku taunya rock ya, karena waktu itu sama Nugi. Kemudian lama nggak ketemu lagi di Rolling Stone Cafe kita. Iya. Ingat ya? Kuplek yang negor duluan. Anak front row kan gitu. Gitu. Terus Canga tuh yang ngajak. Lo Wita bisa inget kan Wita? Akhirnya diajak. Oh iya. Nah, Tapi gara-gara Canga. tapi gini, jadi intinya kalau aku sih di kepala aku tuh Kuplek itu basis rock awalnya. Karena dua kali ketemu dalam rangka acara Paul Jam kalau nggak salah waktu itu ya. Yang Nugi dulu kan. Yang pertama Nugi dan kemudian yang di Rolling Stone Paul Jam naik kalau nggak salah. Nah, terus tiba-tiba kita dipertemukan lagi sama Troy Kurniawan. Ya, udah jazz tuh. Makanya aku bilang loh, lo main jazz juga. Padahal ternyata Kuplek udah main jazz udah dari 2004 ya. 2000. Masa balik lagi ke Iya, 2000 awal, 2001. 2000 awal. Oke. Jadi sebenarnya milih mana jazz atau grunge? Nah, namanya dua-duanya jazz grunge kan. Yes guys. Jazz Mungkin grunge. Tio setuju nih. Setuju. Makanya kita Satu pakai aliran. kemeja Satu kotak. Makanya pakai flanel semuanya karena ini aliran jazz Sama. grunge. Dia mantan jazz grunge. Sekarang udah jazz beneran. Jazz beneran. Sudah kembali ke jalannya. Kalau gue malah jadi elektronik sekarang. Oke, Kuplek. Tadi kita udah bahas mengenai perjalanan karir bermusik. Ternyata udah sekian panjangnya. Bahkan sudah masuk ke mainstream ya, industri mainstreamnya gitu. Siapa yang nggak tahu sih Nugi, Andy Alf gitu Benar. kan. Kalau browsing juga semua tahu Keluar lagu-lagunya pasti. juga sebegitu terkenalnya dan menguasai chart musik Indonesia kan Pada saat itu. pada saat itu, betul. Nah, tapi belakangan sebenarnya nama Alex Kuplek ini lagi banyak diperbincangkan mengenai produktivitas Kuplek Betul. di digital. Kan kalau aku tuh ketemu Kuplek itu kan selalu dalam rangka urusannya melihat Kuplek perform, atau waktu itu aku bikin acara Kuplek perform sebagai basis rock. Jadi justru baru tahu kalau Kuplek ternyata main jazz juga itu setelah kita dipertemukan sama Troy Kurniawan. Oh iya. Ya, akhirnya kita ngeband bareng. Kuplek jadi basis aku, ternyata main jazz gitu. Nah, Nugi
tahun 90-an, kemudian kita ketemu lagi di Rolling Stone 2013 kalau nggak salah ya. Nah, waktu akhirnya Kuple memutuskan balik sebagai basis jazz atau bermusik jazz, main jazz lagi, itu 2000 berapa? Ya, mulai 2004 ya? mulai Yang komunitas 2004. Jazz Chick itu atau 2007 Jazz Chick. Oh, Ya oke. mulai sekitar 2004 2005 gitu. Awal 2000 lah ya. Nah, 2000. Akhirnya balik bermain jazz lagi. Kita yang ngulik kembali jazz yang jazz klasik tapi lebih fokus ke yang jazz standard. Ya Iya. jazz standar sih. Jazz standard. Real book ya Mas ya? Real book. Iya. Lebih fokus ke standar. Karena kan ya itu tadi aku taunya rock kan, taunya grunge. Iya. Ternyata ini kan jazz grunge. Jazz grunge. Jazz Itu kan? juga dari grunge juga dulu. Iya, dulu SMP kita main grunge makanya pakai meja Flanel. kotak. Ini ciri-cirinya anak grunge itu biasanya pakai flanel kan. Terus sepatunya Converse buluk. Nah, udah. Itu anak grunge Maka banget. Nah, iya. Nah, kalau nggak Dokman. Tio mengawali jazz grunge, terus akhirnya jadi jazz beneran gitu. Kalau Kuple itu sempet panjang gitu. Nah, kalau disuruh milih, karena di grunge kan juga masih dikenal sebagai basis grunge juga kan. Iya. Kalau disuruh milih, akan lebih condong ke jazz atau ke grunge atau tetap jazz grunge? Tetap jazz grunge. Weh. Salah, Soalnya, salah. kenapa dulu Harusnya aku tadi gua- ngasih optionnya nggak 3. Kenapa dulu gue suka musik grunge? Karena dulu kan sebelum grunge itu kan musiknya hard rock kan, Iya, glam rock. Iya, grand rock. Itu kalau dengerin bassnya sangat membosankan, boring, deng-deng gitu kan. Begitu grunge tuh ada Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Red Hot, Dia ada walkingnya itu gitu ya. bassnya kok kemana-mana gitu. Iya. Bassnya bisa walking gitu. Iya, betul. Oh ini keren nih. Jadi ngulik Stone Temple, ternyata bassnya jalan-jalan udah kayak jazz Betul, beneran. Kayak Stone jazz Temple ya. Pilots ya, iya. Makanya aku bikin Nugi kan juga aransemennya kan Iya, bassnya kan betul. kayak gitu alternatif kan. Jadi bassnya bisa walking gitu. Jadi nggak rock yang tang gitu doang, tapi Oke. bisa jalan-jalan. Itu pengaruh jazz di musik grunge memang adanya di situ. Kayak Nirvana juga kalau dengerin Nirvana pernah dikulik sama berapa di YouTuber gitu. Ternyata aransemen chord-chordnya itu jazz banget. Iya. Nirvana. Iya, iya. Pindah-pindah chordnya. Bener. Ini bener-bener. Tiba-tiba Substitute bisa chord ke situ gitu. Iya. Iya kan? Terus nada vokalnya Kurt Cobain juga diteliti. Cortex ini ada minus 13-nya, ada apanya gitu. Iya, bener banget. Bener banget. Jadi emang Ternyata ada unsur kayaknya sih. jazznya juga. Iya. Oke, ya itu tadi ketemu Kuple dalam rangka basis rock, kemudian basis jazz, tapi belakangan seorang Alex Kuple ini lagi banyak dibicarakan Mhm. loh di kalangan Ini nih, teman-teman ini. musisi ya terutama ya, bahwa Alex Kuple adalah musisi yang produktif di produksi Rilis single atau album, merilis dalam bentuk digital. 2 minggu Gitu. sekali loh. 2 minggu sekali. Itu 2 oke. minggu sekali loh teman-teman rilis. Pernah seminggu sekali juga. Pernah Pernah seminggu sekali. Itu berawal karena pandemi kan? Iya betul. Jadi Karena kita bisa pandemi. anggap ini adalah hikmah pandemi Hikmah ya. pandemi. Oke, ceritain dong. Itu maksudnya gimana sih? Kenapa gitu? Satu kalau kenapa ya sebenarnya kan karena pandemi nggak ada kerjaan, off air dan Iya. lain-lain kan ya. Tapi gini, proses memproduksi digital sendiri, semuanya sendiri. Sampai yang aku tahu kan kalau lihat di sosial media ya, kan banyak teman-teman musisi bahkan yang senior datang ke Kuple Sini. atau manggil Kuple Iya, itu betul. untuk berkonsultasi, Iya, gitu kan? Konsultan Iya kan? rilis ini ya. Ya, konsultan rilis digital. Digital. Oke, ceritain. Jadi Kita sharing ke teman-teman sebenarnya mungkin musisi. bisa dibilang sengaja atau nggak sengaja. Jadi mungkin udah ada semacam arahan gitu ya. Jadi sebelum pandemi ini gue dulu sering datang ke komunitas-komunitas indie. Jadi Oh, kayak di Earhouse, Segara-gara Musik, di Pavilion 28. Iya, iya, iya. Jadi di situ gue ngelihat musisi-musisi indie sekarang ini, mereka gimana sih rilisnya digital, kayak gimana? Gue nanya ke mereka tuh. Jadi gue nanya ke yang muda-muda, kamu rilis digital gimana? Gini mas, gini. Ada yang bilang om segini, om gini. Ya, mas ada gitu. Jadi harus ke agregator, gini segala macam. Oh gitu ya gitu. Terus ya banyak masukan dari mereka juga. Terus kamu mixing gimana? Sendiri di rumah, mastering juga. Gitu. Nah terus itu belum kepikiran tuh kan, masih belum pandemi kan, jadi masih ngamen gitu. Nah pas pandemi berarti kan udah mulai tuh di rumah terus kan. Kenapa nggak bikinnya dulu ya? Yang dulu gue sering nanya ke mereka itu ya. Anak-anak indie Anak ini. indie terus nyari-nyari browsing.
mana sih cara upload digital. Nah ternyata pas mulai pandemi itu beberapa distributor internasional itu mereka membuka direct akses gitu, jadi nggak harus lewat, kalau dulu kan kita harus lewat agregator sama atau lokal, publisher gitu ya misalnya. agregator lokal baru kita ke distributornya. Yeah. Nah sekarang dari distributor luar negeri itu mereka membuka kemungkinan semua musisi di seluruh dunia indie bisa langsung upload direct. Oke. Jadi gue menemukan beberapa distributor yang gue pakai ini, itu macam-macam. Mereka ada yang sistemnya bayar tahunan, ada yang bayar per lagu, ada yang gratis juga ada. Oke. Jadi gue pelajarin semua, oh sini. Jadi gue nyoba, sekarang gue nyoba ada 5 distributor lagu-lagu gue. Udah berapa lagu selama pandemi ini? Nah pandemi lagu solo udah 92, lagu Wih. Samala udah 15. Oke, Ada- 92 tambah 15. Ada berapa lagu lagi yang gue produksi untuk ada temen yang bikin lagu. Itu lo yang rilis. Nah jadi aku yang bantuin mereka rilis, Oke. kasih tahu juga cara rilisnya. Tapi yang under Alex Couple 92 itu 92 Plus 92 lagu. 15. Plus 15 itu. sama Samala musik Samala kan. Oke. Samala itu project untuk musik-musik lo-fi. Lo-fi. Oke. Samala singkatan nama-nama anak gue tuh Salsa, Salma, Sakila. Oke. Samala. Keren. Berarti 92 plus 15. 15. 107. 107. 107 lagu. Tuh teman-teman. Dari Hebat ya. Juni 2020, bulan Juni mulai 2020. Berarti baru setahun setengah ya? Bulan iya. Ya, 1 tahun setengah Iya, ya. 1,5. Berhasil memproduksi dan merilis Iya. secara digital 107 lagu. Itu belum termasuk yang Couple membantu teman-teman Iya, memproduksi ya. Ini yang cuma Couple yang Iya. cuma Couple Iya. produksi sendiri. Iya. Pasti ya, ayo kita bikin. Iya, iya. Ayo makanya semangat. Ini salah satu juga akhirnya jadi awalnya itu kan cuman rilis 4 lagu dulu iseng kan. Jadi bulan Juni tuh langsung karena nggak tahu kan jadi rilis ini cuma beda 2 hari, ini ada yang sehari. Jadi ngaco gitu bebas 4 hari. Setelah itu Ternyata gue belajar harusnya 2 minggu. jeda Ya, paling 1, cepat seminggu lah gitu, 2 minggu. Itu juga Sama. disarankan sama beberapa. sama aku juga mengenai digital tuh kan akhirnya baru mulai ngulik-ngulik pas Nah, belajar. pandemi karena aku memproduksi beberapa album album untuk orang ya, tapi aku yang produce. Begitu karena aku masih pakai digital distributor ya, jadi aku kasih aja gitu 1 album. Ini mau rilis album semua, iya padahal harusnya kan satu-satu Iya. ya, Iya. sebaiknya satu-satu gitu per lagu, sekarang per 2 minggu atau per minggu, idealnya sih per 2 minggu. Aku tuh ada 1 album full, 1 lagi band yang EP, dan semuanya rilisnya album, makanya wah salah nih. Tapi akhirnya Belajar. gue jadi belajar. Dan tapi ini, gue ada pertanyaan nih. Ada kalau Couple mendapat komentar ya, misalnya lo ngerilis album atau ngerilis lagu segitu banyak, dipikirin nggak kualitas musik? Belum tentu kok berkualitas. Misalnya ya, misalnya ada yang berkomentar seperti itu. Bagaimana Couple memandang komentar-komentar itu? Paling beberapa komentar ada misalnya Mas ini drumnya kurang reverb misalnya gitu, atau gimana cara teknis. Oh iya, jadi gue terima tuh input Iya. untuk berikutnya buat Ubah. jadi gue juga menerima banyak input sih, jadi Iya. usulan Masya Allah. musiknya kayak gimana gitu. Masya Allah. Tapi akhirnya Oh. secara akhirnya yang nanti menentukan adalah gue pengen ini. Tapi berdasarkan input semua itu gue akhirnya membuat seperti ini gitu. Jadi setiap lagu pasti ada progres. Ya. Kita progres dari segi mixing, mastering, kita kan belajar terus tuh. Iya, Oh iya, kemarin betul. mixingannya kurang sini, masteringnya kurang ini gitu. Jadi lagu berikutnya mungkin harus lebih baik dari lagu sebelumnya. Jadi Itu prinsip. proses, jadi selama 92 lagu tuh belajar terus. Ya betul, emang kita nggak boleh berhenti belajar sih. Itu prinsip teman-teman. Segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi dalam yang sifatnya continuity ya. Iya, begitu. Sama seperti jazz theory juga kan, kita juga waktu awal kita banyak juga dapat masukan kan. Apalagi dengan kendala-kendala teknis Iya, iya, kita yang minimalis gitu ya. Tapi ini era digital yang kalau aku sih kalau ada yang bertanya gitu, ya kayak yang tadi Couple ya mendapat komen atau input bahwa bikin segitu banyak ada kualitasnya nggak ya, semuanya berprogres ya.
semuanya kita belajar, dan kalau emang ternyata kalau stuck begitu-begitu aja artinya tidak belajar kan gitu ya. Nah, tapi yang jelas sih kalau yang aku pelajari ya di era digital seperti ini, kita memang harus berkarya. Betul. Karena memang sebegitu cepatnya perkembangan digital gitu kan. Jadi kalau kita nggak berkarya, kita nggak belajar. Kita cuma ngeliatin atau mengkomentari orang lain, karya orang lain kan gitu ya. Artinya kalaupun komentar, Anda bikin nggak? Ya, gitu kan? Iya, betul. Nah, Gitu Kadang-kadang kan aja. komen ada yang bagus support, ada yang negatif, itu kita terima aja itu. iya, tapi memang komentar apapun itu kalau aku ya pribadi, apapun komentar itu kita tetap harus tampung. Iya, betul. Karena ada positifnya, walaupun komentarnya negatif tetap pasti ada positifnya. Karena mereka komen tuh pasti mereka ada tujuannya pengen bikin kita lebih bagus mungkin. Iya, kita anggap seperti itu. Berpositif thinkingnya Iya, gitu ya Mas. kita harus beranggapan seperti itu. Oke. Dan sekarang digital soalnya udah gampang sih, jadi setiap musisi nggak kayak dulu kan kita rilis itu harus ke label. Ya. Terus ngasih bahan aja juga gitu. nunggu Iya. satu album baru setahun baru bisa album setahun. Iya. Kalau sekarang kita anytime kita mau rilis bisa. Nah, tapi resikonya setiap kita rilis ini ada ribuan lagu lain yang rilis bareng Iya. pada hari itu. Pasti. Entah dari major label, entah dari indie, pasti bareng. Nah, itu jadi Dan kita masing-masing harus promo juga. Iya betul. Tapi ada satu lagi, ini benar nggak nih? Aku mau tanya justru mau. Aku baru mau ngasih tahu. Apa? Jadi gini teman-teman, bener nggak nih? Sama nggak nih? Coba sama nggak gitu pikiran? Coba. Kita suka sama soal pikiran. Jadi berapa waktu yang lalu Mas Kuple pernah nge-post di sosial media di Deezer, platform digital album itu Bisa. di Deezer ya Mas ya? Iya. Itu Mas Kuple udah number one list di song listnya Ya, mereka, aku lihat itu. Top chartnya. top chartnya. Adele kalah loh. Nomor 2. Justin Bieber nomor 3 loh. Iya, itu bener ya. Ajaib tuh. Ajaib itu. Itu juga salah satu yang aku mau Tanya. Oh iya, pas itu berarti. bertahan berapa lama? Eh, Top chart itu. yang sekarang ini lagu yang terakhir yang Street Carnival featuring DJ Stro itu udah Stro, Andre. seminggu nomor 1 terus. Oke. Nah kalau sebelumnya Nggak turun-turun tuh ya? belum turun. Itu di atasnya ada. Kalau sebelumnya kan naik turun tuh. Yang paling parah kalau waktu itu pas bareng rilis sama BTS. Oh, oke. Oh Jadi iya. nomor 1 nih BTS kan. Habis itu besoknya langsung gusur gitu ya. Soalnya mereka kan arminya fanatik kan. Iya, fanatiknya banyak. Oh ya udah deh sama BTS. Tapi Oke. sekarang nih yang sama Adele masih udah seminggu nomor 1 alhamdulillah. Dan ada yang udah 1,5 tahun di song listnya Spotify ya. Iya betul. Satu tahun lebih. Nggak bergerak ya itu ya? Nggak bergerak. Tetap di Spotify editorial Oh, playlist. Keren sih, keren. Ini obrolan ini benar-benar menginspirasi, mudah-mudahan Iya. menginspirasi teman-teman musisi juga Iya. untuk terus berkarya. Tapi ada satu lagi nih, tambahan. Bener nggak? Kuple adalah satu-satunya musisi Indonesia yang dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini karyanya paling banyak. Kayaknya begitu. Seperti Ada itu. sih teman-teman gue Masya tuh, Allah. ada teman gue Oke. Pugar Restu Julian. Oh, oke. Dia rilis. Bukan siapa? Pugar Restu Julian. Oke. Dia punya beberapa proyek, ada solo, ada beberapa band. Mm-mm. Itu juga rajin rilis Sama ya? sama. Tapi Cuman jumlahnya sama? Jumlahnya masih banyak kan gue. Oke, ya ampun. Jadi kita sama Uga tuh terus Mas aku rilis. Iya, itu artinya kompetisi yang Kompetisi sangat yang sehat. sehat. Memang harus Sehat. gitu, sebenarnya sesama musisi itu kita Nah, harus saling mendukung yes. sih. Ya Iya, kan? Digital Itu nih. keren banget sih. Jadi sesama Titip salam kenal ya sama Uga. Ugar ya. Nanti mungkin bisa diwawancara juga. Boleh Pas, one day. ya. Boleh One day, one day. Dia megang Gugu FM kalau di Facebook group tuh. Oh, oke. Gugu FM di Instagram juga ada. Oke. Mas Tio ada tambahan yang mau ditanyakan sebelum Oh. kita mengakhiri dengan Jam session. jam session? Nggak, kalau aku sih paling ini sih, teman-teman pasti udah denger tadi. Yang penting yang kita bisa ambil, yang penting adalah kita tetap berkarya Ya. dan nggak usah mikir macam-macam deh. Ya, Jalan aja jalan. Ya. gitu. Itu ini juga mungkin bukan hanya buat teman-teman, buat aku sendiri Iya, Betul. betul. sangat termotivasi ya Mbak ya. Artinya sebenarnya kan yang dipikirin sama musisi itu biasanya kalau nggak mau start berkarya tuh gini, musisi tuh pengen perfect, Yes. ya kan? Tapi perfeksi itu nggak pernah bisa didapat kalau kita juga nggak trial and error, gitu. Iya. Gitu. Kita
ada proses. Nggak ada prosesnya, kita nggak akan pernah dapat perfeksi itu gitu. Jadi tidak akan pernah ada sebuah rumah tanpa ada tanahnya dulu. Nah, kita beli tanahnya aja dulu, nanti ngebangun satu-satu ya Mbak ya. Belum digali dulu Pondasinya gitu. Jadi ini yang dilakukan Mas Kuplay ini sudah membangun sebuah rumah dari sebidang tanah, dari scratch dulu, sebidang tanah, dan sampai sekarang ada di top chart Deezer, mengalahkan ada Justin Bieber loh. 1, 2, 3 itu ada fotonya, bisa dicek di sosial medianya Mas Kuplay. Terakhir nih Mas, sebelum kita jam session, pesan-pesan buat anak-anak muda. Ya. Standar sih, kita pasti minta pesan-pesan dari musisi-musisi untuk teman-teman dan musisi muda, musisi baru. Buat teman-teman juga jangan pernah berhenti belajar lah. Jadi walaupun kalau gua kan bisa dibilang udah termasuk orang-orang tuh bilang yang muda-muda pasti bilang udah manggil om kan dan senior. Tapi gua malah belajar dari mereka. Iya. Jadi gua rilis digitalnya belajar dari mereka. Berkat dari teman-teman ini. Salah satu yang gua belajar dari Pamungkas juga. Okay. Itu gua kenal dari kecil kan. Iya, Kecil dari dia umur 17 tuh gua kenal. Pas ketemu lagi dia udah hebat juga. Gua nggak nyangka gitu. Oh Pamungkas. Dulu namanya Rizky gua kenal. Oh iya Mas, sekarang gua pakai nama Pamungkas. Terus gimana cara gini? Dia juga berawal dari gini. Home studio murahan gitu, bikin rilis. Akhirnya naik-naik udah bisa nabung, bikin produksi yang lebih bagus. Didukung manajemen yang bagus. Jadi kita jangan pernah malu untuk belajar sama yang muda. Walaupun dulu kita kenal dia masih kecil, dan mungkin sekarang ilmunya lebih tinggi dari kita. Soal yang lain ya, soal kita rilis. Betul banget. Selain kita belajar dari yang senior juga soal ilmu musik segala macam, kita juga belajar dari yang muda juga. Jadi sama-sama saling. Karena Terus perkembangan zaman juga ya kan. Teknologi. Terus sesama musisi ini juga kalau bisa kita saling support. Ya. Jadi misalnya bikin playlist bersama sama band-band indie yang lagi rilis gitu. Kayak yang tadi itu ya Mas, yang 1,5 tahun bertahan itu kan di playlist indie sih. Bukan, itu dari Spotify-nya. Oh, dia bikin sendiri tuh? Dari staff Spotify-nya. Ada juga beberapa playlist yang bikin bareng-bareng tuh. Kayak gue sama Nanin Nonaria tuh bikin Music and Friends, jadi kita masukin di situ lagu teman-teman, lagu Enda masuk, lagu siapa, teman-teman juga gitu. Akhirnya kita bareng-bareng naikkan, jadi kan mengangkat streaming bareng-bareng. Algoritmanya jadi bisa naik. Soalnya kata kunci di rilis digital sekarang adalah algoritma. Yes, betul. Itu teman-teman catat ya. Catat. Belajar terus. Wah. Oke. Sip. Kita banyak banget dapat masukan. Mudah-mudahan episode kali ini bisa sangat bermanfaat informasinya buat teman-teman musisi khususnya ya. Sebenarnya nggak cuma musisi sih, siapapun yang menonton kanal YouTube episode bersama Alex Kuplay ini, Just Theory Rendezvous, bahwa era digital ini jangan berhenti berkarya. Tapi yang paling utama itu tadi, belajar. Terus. Gitu ya, Play ya. Thank you ya. Podcast kali ini Mbak ya, singkat tapi padat. Singkat banget loh. Ini memberikan nutrisi jiwa buat kita semua. Suplemen. Iya, thank you banget ya. Sama, sukses terus. Semoga terus ada di number 1 top chart. Amin. Supaya musisi-musisi dunia juga siapa sih Alex Kuplay gitu. Nanti kan produser ada pasti ngeliat nih, ini siapa sih yang sering siapa tahu jadi basisnya ada. Amin. Nggak suruh bikin lagu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir ke YouTube kanal kami. Jangan dimatikan dulu karena setelah ini Tio Alibasha akan jamming bareng Alex Kuplay. Kita akan kita lihat nanti. Thank you. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Layaknya seorang putri dari
tertipu. I need an easy friend. I do with an ear to lend. I do think you fit this shoe. I do, but you have a clue. I'll take advantage while you hang me out to dry, but I can see you every night free. I do, I do. I'm standing in your line. I do hope you have a time. I do pick a number two. I do keep a date with you. I'll take advantage while you hang me out to dry. I can see you every night free. Alex go play on bass. I need an easy friend. I do with an ear to lend. I do think you fit the shoe. I do, but you have a clue. I'll take advantage while you hang me out to dry. I can't see you every night free. I do, I do, I do, I do. Nirvana. Jazz Grunge.